Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa jumpa kembali dalam ibadah di hari Minggu. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan berdoa lebih dahulu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang mendengarkan, mari kita arahkan hati kita dan tundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini adalah sukacita besar kami bisa berkumpul bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah singkat. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dan kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu memberkati kami. Sehingga pagi ini kami penuh dengan sukacita dan kami percaya firman-Mu yang akan Engkau sampaikan untuk kami bisa mendengar itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-14. Ini kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Dan saya beri judul, beri tema pada pagi hari ini, berjalan di atas firman. Karena Yesus itu adalah firman. Kita baca ayat 22 sampai ayat ke-33. Bapak Ibu yang ada Alkitab, mari kita baca bersama-sama dengan segenap hati dan percaya bahwa firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bersama-sama dalam ibadah, dan saya beri judul tadi, berjalan di atas firman. Nah, kisah ini sudah tidak asing bagi kita. Kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan saya percaya bahwa kisah ini akan menguatkan iman kita. Perkataan Yesus itu adalah firman. Perkataan Yesus adalah firman yang hidup. Firman yang menyelamatkan. Firman yang meneguhkan. Yang membuat kita semakin semangat di dalam mendengar akan perkataannya. Ada 5 perkataan Yesus di tengah badai, di tengah-tengah angin sakal, di tengah-tengah
masalah, di tengah-tengah problem dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Petrus dan murid-muridnya ketika mereka menyeberang dan mereka sedang diterpa dengan angin gelombang, angin sakal yang begitu hebat, begitu kuat. Tetapi tiba-tiba jam 3 tengah malam, Yesus berjalan di atas air dan mereka terkejut, mereka kaget murid-muridnya. Mereka pikir itu adalah hantu karena pikiran mereka belum diperbaharui. Dan saya percaya ketika pikiran kita sudah diperbaharui oleh firman Allah, maka cara hidup kita, pola pikir kita sudah berbeda. Amin, saudara. Dan 5 perkataan Yesus di tengah-tengah badai angin sakal. Yang pertama, kita lihat di sini. Di ayat yang ke-27. Saya lihat kembali di Matius 14 ayat 27. Berkata begini. Perkataan Yesus yang pertama. Segera Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Yesus berkata apa? Tenanglah. Jadi perkataan pertama yang Yesus katakan adalah, tenanglah. Tuhan mau bahwa kita harus tenang menghadapi semua masalah, problem apapun di hari-hari ini. Dan Yesus katakan, tenanglah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi badai angin sakal, ketika kita menghadapi gelombang yang begitu kuat dalam kehidupan kita, ada banyak gelombang-gelombang di akhir-akhir ini. Gelombang ekonomi, gelombang kesehatan kita, gelombang masalah, gelombang pergumulan. Mari kita hadapi dengan hati yang tenang. Yesus katakan, tenanglah. Itu perkataan yang pertama. Jadi, jangan kita menghadapi masalah dengan kepanikan. Ingat, kalau ada masalah, jangan kita menghadapinya dengan cara kita panik, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kelegaan. Ya, jadi mari kita hadapi setiap masalah dengan ketenangan. Karena hati yang tenang, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa mengalami mujizat, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Perkataan Yesus yang kedua di ayat yang ke-27 adalah, ini aku. Yesus sampai declare, menyatakan dirinya, ini aku. Ya, supaya murid-muridnya tidak meragukan kehadiran Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak ragu, mereka tidak berpikir itu hantu atau sesuatu yang menakutkan. Jadi perkataan Yesus yang kedua dikatakan, ini aku. Nah, Tuhan ingin kita fokus pada perkataannya. Jadi artinya begini, Yesus menyatakan dirinya supaya murid-murid melihat Yesus, mereka fokus, bukan fokus kepada ketakutan mereka. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus dalam setiap menghadapi masalah. Fokusnya kemana? Ke Tuhan. Karena kita punya Tuhan, kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus. Kita fokus bukan kepada masalah, tapi fokus kepada Allah. Dan perkataannya atau firman-firmannya yang sudah pernah kita dengar. Amin, saudara. Jadi yang kedua itu perkataan Yesus yang kedua adalah, ini aku. Tuhan mau kita fokus. Tuhan mau bukan fokus dengan masalah, tapi fokus dengan perkataan Tuhan. Sehingga Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Yang ketiga, perkataan Yesus yang ketiga adalah, jangan takut. Kalau kita baca di ayat 27 tadi, Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Yang ketiga dia katakan, jangan takut. Nah, saudara, sifat manusia mudah takut. Kita selalu berpikir ketika melihat keadaan yang tidak mungkin, kita ketakutan. Sebetulnya, itu adalah kesempatan untuk kita melihat perkara-perkara yang ajaib dan lebih lagi dari apa yang terjadi. Ketakutan itu tidak akan membuat kita berhasil, ketakutan itu tidak akan membuat kita berkemenangan, bahkan ketakutan tidak membuat kita mengalami keberhasilan yang sejati. Dalam Yesaya pasal 41, mari kita kembali membuka firman Tuhan dalam Yesaya 41, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jadi perkataan Yesus yang ketiga adalah jangan takut.
Kalau hari-hari ini masa pandemi belum selesai juga. Banyak orang ketakutan, bahkan semakin banyak orang yang mati karena ketakutan. Tuhan katakan, jangan takut. Karena kita punya Tuhan. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesaya 41 ayat 10 kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini firman Tuhan. Dan saya percaya perkataan firman Tuhan ini mempunyai kuasa. Sehingga Tuhan katakan, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Dalam menghadapi masa-masa sekarang, perkuat iman kita. Jangan takut. Percaya bahwa Tuhan itu, Immanuel itu beserta dengan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya juga jangan bimbang. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang menguasai langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan lautan, samudera, dia berkuasa, dia menjadikan itu semua. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan takut ketika ada angin sakal dalam kehidupan kita. Karena dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Janji Tuhan seperti itu, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau tangan Tuhan sudah memegang kita, pasti kita akan mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa, dan kemenangan itu menjadi milik kita. Amin, saudara. Jadi yang ketiga, perkataan Yesus yang ketiga, dia katakan, jangan takut. Nah, perkataan yang keempat, kita lihat di sini, di ayat selanjutnya. Matius 14 tadi, ayat yang ke-28 dan 29. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus ayat 29. Ini perkataan Yesus yang keempat. Datanglah. Jadi tadi yang saya katakan yang pertama, tenang. Aku ini. Jangan takut. Yang ketiga, yang keempat, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan siapa? Mendapatkan Yesus Tuhan kita. Jadi 4 perkataan yang pertama yang Yesus katakan, datanglah. Yesus mau kita bertindak meresponi perkataannya. Yesus mau kita bertindak dengan iman. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi Petrus bertindak. Tidak hanya dengar, datanglah, tapi dia bertindak. Sehingga firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yakobus juga menuliskan demikian. Kita harus bertindak. Kita percaya kita banyak mendengar firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, tapi seringkali yang kita tidak bisa mengalami keberhasilan atau kemenangan karena kita kurang bertindak dan bahkan tidak bertindak sama sekali. Yakobus 1 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu atau menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya
di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi, ini yang penting di sini. Tetapi, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika Petrus mendengar perkataan Yesus, datanglah. Puji Tuhannya, Petrus meresponinya. Dia bertindak dengan iman dan dia keluar dari perahu itu dan dia berjalan. Ternyata dia berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air, saudara. Sebetulnya, Petrus itu bukan berjalan di atas air, tetapi dia berjalan di atas firman Tuhan. Amin, saudara. Sehingga ketika dia menginjak air, dia tidak tenggelam pada waktu itu. Dia tidak tenggelam. Karena dia berjalan dan bertindak, meresponi firman Tuhan yang perkataan Yesus yang Yesus katakan, datanglah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini mengalami goncangan, gelombang, badai, angin sakal, apapun angin sakalnya, mari kita bertindak dengan iman. Karena hanya orang yang bertindak dengan iman mendapatkan banyak mujizat, mendapatkan dan bisa melakukan banyak perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pagi hari ini saya percaya, saudara yang ada di rumah, percayalah bahwa tindakan iman kita, respon kita kepada perkataan atau firman Tuhan, itu akan menghasilkan perkara-perkara ajaib. Sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Ya. Jadi firman Tuhan dikatakan, datanglah tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Petrus mendengar suara datanglah. Dia keluar dari perahu dan dia berjalan. Dan saya percaya dia sedang berjalan di atas firman-Nya. Baru perkataan Yesus yang terakhir, yang kelima. Lihat di ayat yang perkataan Yesus yang kelima. Di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Ketika Petrus berteriak, Petrus mengatakan, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, ini perkataan yang kelima ya. Perkataan yang kelima, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tadi kita sudah baca firman bahwa dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan bimbang. Karena aku adalah Allahmu, aku menyertaimu, aku meneguhkanmu, aku memegang tangan kananmu dengan memberikan kemenangan, membawa kepada kemenangan, memberikan kemenangan. Sehingga saya percaya, Petrus ketika dia merasakan tiupan angin, fokusnya sudah mulai berubah. Fokus dari Petrus mulai berubah. Ketakutan ada muncul di dalam pikirannya. Dan ia mulai meragukan perkataan Yesus. Dan akhirnya dia tenggelam. Lalu Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kadang-kadang begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita meragukan perkataan Tuhan, meragukan firman Tuhan. Kadang-kadang kita sudah tidak lagi fokus pada kebenarannya. Akhirnya kita tenggelam di dalam masalah hidup kita, di dalam persoalan-persoalan kita, di tengah-tengah badai persoalan kita. Dan pada akhirnya puji Tuhannya, kita bisa berseru, kita bisa berdoa, kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Apa yang terjadi? Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, ini perkataan yang kelima,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Seringkali kita bimbang, saudara. Itu sebabnya mari perbaiki iman kita. Jangan ragukan perkataan Tuhan. Jangan kita lupa perkataan Tuhan. Kita fokus dengan firman Tuhan. Karena kita sudah merenungkan siang dan malam. Saya percaya apapun yang kita buat, Tuhan buat kita berhasil. Amin, saudara. Nah, 5 perkataan ini yang meneguhkan kita, mengingatkan kita. Ya, jadi tenang. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Ketika kita tenang, kita bisa memuji Tuhan. Ketika hati kita tenang, kita bisa memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, ini aku. Yesus katakan dia menunjukkan luar biasanya pribadinya. Bagaimana dia menciptakan samudra, laut, dan segala isinya. Tidak mungkin dia tidak menguasai gelombang angin sakal. Sehingga dia berjalan di tengah malam menghampiri murid-muridnya yang sedang kebingungan dengan angin sakal. Saudara, ketika kita kebingungan dengan ekonomi kita ketakutan. Hidup sepertinya kok susah. Rasanya hari-hari ini nggak cukup untuk hidup. Saya percaya, Yesus dia akan menyatakan dirinya bahwa akulah yang berdaulat, akulah yang berkuasa, akulah yang akan menyertaimu, akulah yang akan memelihara engkau, akulah yang akan menyediakan segala yang kau perlu. Itu perkataan Tuhan yang kedua tadi. Tuhan menyatakan identitasnya siapa dia di tengah-tengah badai. Perkataan Yesus yang ketiga, dia ingatkan, jangan takut anakku. Jangan takut gelombang sebesar apapun, jangan takut. Karena ketakutan itu tidak akan membuat kita mengalami pertolongan Tuhan. Perkataan Yesus yang keempat, Tuhan mengundang kita, datanglah. Yesus mau kita bertindak meresponi perkataannya. Yesus mau kita mendengar perkataannya, maka iman kita akan timbul. Dan ketika iman kita timbul, maka kita akan bertindak. Dan kalau kita sudah bertindak, kita bisa mengalami pertolongan dan mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Perkataan Yesus yang kelima, hai orang yang kurang percaya. Diingatkan kembali. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini maksud Tuhan begini artinya. Kita tetap fokus kepada perkataan Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Karena pertolongan hanya datang dari Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Mari kita baca Mazmur 121. Mazmur 121. Ayat 1 sampai yang ke-8. Bapak Ibu yang di rumah bisa buka Alkitab saudara. Dan kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 121. Ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia mampu menolong kita dalam semua keadaan situasi. Ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu. Jadi kita jangan meragukan Tuhan. Dia menjaga domba-dombanya. Dia menjaga saudara dan saya. Dalam saat keadaan, situasi, keadaan apapun, dia ada di situ. Amin. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat yang keenam, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Dia Tuhan yang menjadi penjaga kita. Sehingga ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itulah tentang bagaimana berjalan di atas firman. Dan saya percaya ketika saudara berjalan di atas firman,
Dia Allah turun tangan. Dia Allah yang menyambut kita. Dia Allah yang mengundang kita. Dia Allah juga yang bertanggung jawab akan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kondisi keadaan situasi yang hari-hari ini, banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang yang hidupnya tidak tenang lagi. Mereka tidak melihat Tuhan, tapi mereka melihat hantu. Tapi saya percaya pada pagi hari ini juga, minggu ini juga, bulan ini juga, kita akan melihat Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah. Dengan cara kita tidak takut, kita tenang. Dan kita meresponi fokus kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang akan bertindak. Bahkan dijanjikan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak takut, yang mengingatkan kami untuk kami tenang dalam hidup kami, yang mengingatkan kami siapakah Engkau yang kami sembah dan kami puji, siapakah Engkau yang kami kenal. Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap datang kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Sehingga Engkau juga mengingatkan kami tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu tentang Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sehingga kami hidup di dalam ketenangan, kami hidup bukan lagi dengan ketakutan. Kami hidup melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Luar biasa sehingga hidup kami terus mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Dan kami mengambil perjamuan kudus sebagai ucapan syukur kami bahwa Tuhan ada berserta dengan kami. Amin. Mari kita ambil tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersyukur untuk perjamuan hari ini kita bisa bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memakan tubuh dan darah Yesus sebagai iman kita kepada Tuhan. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Yesus berkata demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau kita ingat akan Tuhan. Tuhan mau kita memperingati semua pengorbanannya, semua kebaikannya, semua anugerah, sehingga kita bisa mengalami banyak perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kita disatukan di dalam tubuhnya. Kita bisa bersatu dengan tubuh Kristus. Kita bisa bersatu di dalam keluarga kita. Karena ada tubuh yang dipecah-pecahkan. Dan kita akan makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Sebagai mengingat tentang kematian Tuhan dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyelamatkan kami. Karena Engkau mengasihi kami. Kami mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Haleluya. Mari kita makan. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk cawan perjanjian baru, di mana darah-Mu yang telah dicurahkan, ditumpahkan di kayu salib, supaya kami hidup mengalami kemerdekaan, supaya kami ditebus oleh kuasa darah Yesus, sehingga kasih karunia Tuhan melimpah di dalam hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Kami mau minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau minumnya. Mari kita minum.
Kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjamuan hari ini. Roti dan anggur yang selalu kami ingat bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kami. Kami percaya Tuhan akan melanjutkan perjalanan hidup kami dengan perkara-perkara yang ajaib bersama-Mu, Tuhan. Sehingga hidup kami tidak lagi merasa ditinggal, tapi Tuhan menemani kami sehingga kami bisa berjalan bersama Engkau di segala musim hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami terima berkat Allah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Sehingga bakul-bakulmu diberkati, ladang-ladangmu diberkati, lumbung-lumbungmu melimpah dengan berkat. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.